Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nika Somaya dengan NPM 20101272261010. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data dalam penelitian dengan mata kuliah metodologi penelitian. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengumpulan data. Yang dimana pengertian pengumpulan data ini kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip pengumpulan data. Yang pertama, data-data yang dikumpulkan berdasarkan kondisi objektif dari lokasi penelitian. Yang kedua, prinsip kerahasiaan atau confidential. Yang ketiga, alat pengumpulan data atau instrumen penelitian harus relevan dengan tujuan penelitian. Dan selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, yang dimana teknik pengumpulan data ini ada 4. Yang pertama, kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dan selanjutnya pengertian dari teknik pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner, yang dimana kuesioner ini merupakan metode serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis. Yang kedua, wawancara. Metode wawancara ini adalah dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden. Caranya yaitu dengan menanyakan secara langsung. Yang ketiga adalah observasi, yang dimana metode observasi ini adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam gejala-gejala dalam penelitian. Yang keempat ada studi dokumen. Studi dokumen ini adalah metode pengumpulan studi dokumen ini datanya tidak langsung dan ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dan selanjutnya adalah prinsip teknik pengumpulan data kuesioner. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaannya. Di sini dimaksudkan merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus dalam bentuk skala pengukuran, serta jumlah item mencakupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan responden. Yang dimana dimaksud di sini adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner atau angket yang disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Jadi bahasa yang digunakan dalam angket harus memperhatikan jenjang pendidikan responden. Dan selanjutnya, tipe dan bentuk pertanyaannya bisa terbuka dan tertutup. Yang dimana yang dimaksudkan dengan tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup. Misalnya dalam wawancara, terstruktur dan tidak terstruktur. Bentuk pertanyaannya dapat menggunakan kalimat positif dan negatif. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah wawancara. Yang pertama, kita harus menetapkan kepada siapa itu akan dilakukan. Yang kedua, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Yang ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Yang keempat, melangsungkan alur wawancara. Yang kelima, kita mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Yang keenam, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
Yang ketujuh, mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Dan selanjutnya, macam-macam observasi. Yang pertama ada observasi partisipan, yang dimana observasi partisipan ini ikut aktif di dalam kegiatan observasi. Yang kedua, observasi non-partisipan, yang dimana observasi ini tidak ikut aktif di dalam bagian kegiatan observasi atau hanya mengamati dari jauh. Yang ketiga, observasi kuasi-partisipasi, yang dimana observasi ini seolah-olah turut berpartisipasi, namun sebenarnya hanya berpura-pura saja dalam kegiatan observasi. Yang selanjutnya, jenis-jenis observasi, yang dimana jenis-jenis observasi ini adalah observasi partisipasi, yang dimana jenis pengamatan yang dilakukan dengan aktif terlibat langsung dalam berbagai hal yang sedang diobservasi. Pengamat harus terjun langsung untuk melakukan proses observasi dan mengamati langsung sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai apa yang diamati. Yang kedua, observasi sistematis, yang dimana sistem observasi sistematis ini pengamatan yang dilakukan sesuai prosedur atau ketentuan yang sudah dirancang sebelumnya tanpa melanggar ketentuan tersebut. Agar dapat melakukan observasi jenis ini, maka pengamat harus menentukan dulu faktor yang mendasari untuk melakukan pengamatan. Yang ketiga, observasi eksperimental, yang dimana dengan melakukan tindakan untuk mengendalikan situasi, yang kemudian melakukan pengamatan terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Dan demikianlah hasil yang saya menjelaskan mengenai pengumpulan data dalam penelitian. Terima kasih.